Halo kaum mager semua dimanapun anda berada, gimana kabarnya? Ya, semoga anda baik-baik saja, diberikan rezeki yang banyak dan juga halal. Kembali lagi bersama saya, Boy The Unemployed The Kejut. Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film petualangan berjudul 10.000 BC yang dirilis pada tahun 2008. Yang mana film ini ceritanya benar-benar sangat menarik. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Dan seperti biasa, cerot. Cerita berlatar belakang 10.000 tahun sebelum Masehi dengan memperlihatkan suku pemburu bernama suku Yagal yang tinggal di pegunungan Ural. Suatu ketika kepala suku mereka bernama Ya'leh dan temannya yang bernama Tik-Tik menemukan seorang gadis kecil berumur 10 tahun yang bermata biru, di mana gadis kecil ini merupakan satu-satunya orang yang selamat dari pembantaian di desanya. Kemudian mereka pun menyerahkan gadis kecil itu kepada ibu tua, yakni seorang perempuan tua yang mempunyai ilmu perdukunan tinggi di kalangan mereka. Setelah dipegang wajahnya, ibu tua mengatakan bahwa dari penglihatannya gadis ini sengaja dikirim oleh dewa untuk menyampaikan berita kepada mereka bahwa sesudah mereka melakukan pemburuan terakhir ke tempat mereka akan datang segerombolan 4 kaki setan yang akan merusak ketentraman dunia. Namun mereka jangan merasa khawatir karena dari pemburuan terakhir itu akan muncul seorang kesatria gagah berani, dan gadis yang baru saja mereka temukan itu akan menjadi kekasihnya kesatria tersebut, di mana mereka berdua akan membawa kehidupan baru kepada suku Yagal sehingga mereka tidak akan kelaparan lagi. Karena gadis itu akan membawa kemakmuran kepada suku mereka, lantas mereka pun menjuluki gadis tersebut dengan panggilan Epolet. Tetapi bagi putra tunggal Ya'leh yang bernama De'leh, Epolet bukan hanya sekedar pemberi kemakmuran, melainkan lebih sekedar dari itu. Namun di sini ada seorang yang tidak percaya kepada ramalan ibu tua tersebut, yakni ayahnya De'leh. Setelah mendengar ramalan itu, Ya'leh pergi meninggalkan pegunungan tersebut entah mau kemana. Sebelum pergi, Ya'leh menitipkan tombak putihnya kepada Tik-Tik dan dia berpesan agar jangan memberitahukan kepada yang lain alasannya kenapa dia pergi. But promise me, you will tell no one why I... Semenjak kepergian ayahnya, De'leh dijuluki anak pecundang oleh teman-temannya, tetapi Tik-Tik selalu membelanya. Tik-Tik mengatakan bahwa mereka jangan pernah sekali-kali lagi memanggil De'leh anak seorang pecundang. Malamnya Epolet menghampiri De'leh yang sedang duduk sendirian. De'leh mengatakan bahwa dirinya akan selalu menemani dan menjaga Epolet karena bagi De'leh, Epolet itu seperti bintang di langit yang selalu menerangi hatinya. That light is like you in my heart. Beberapa tahun kemudian, suatu malam De'leh memberikan kalung jimat pemberian ayahnya kepada Epolet. Dan saat mereka sedang mengobrol, tiba-tiba Baku memanggil bahwa mamut yang mereka tunggu-tunggu itu kini sudah datang ke pegunungan tempat mereka tinggal, di mana itu menandakan bahwa pemburuan terakhir telah tiba. Paginya sebelum pemburuan terakhir dilakukan, Tik-Tik mengumumkan bahwa siapa saja yang berhasil membunuh Raja Mamut itu, maka dirinya akan mendapatkan tombak putih dan akan menjadi kepala suku selanjutnya. Selain itu, dia juga akan diberikan izin untuk meminang Epolet. Dan pemburuan pun dimulai. Jeng jeng teret, jeng jeng teret. Di mana saat itu mereka pun menggiring para mamut tersebut ke jebakan yang telah mereka siapkan sebelumnya. Di sini Baku berhasil menjerat Raja Mamut tersebut. Namun sialnya, tenaga Raja Mamut itu sangat besar hingga akhirnya lepas lagi. Saat mereka berusaha untuk kembali mendapatkan Raja Mamut tersebut, mereka malah ngadurudut tergusur. Di sini Tik-Tik menyuruh De'leh agar melepaskan pegangannya. De'leh mengatakan dirinya tidak bisa melepaskannya karena tangannya tersangkut, membuat De'leh akhirnya ngacleng. Di mana De'leh yang kala itu sudah berhasil lepas, dirinya berhasil melemparkan tombaknya ke Raja Mamut tersebut, membuat si Raja Mamut semakin marah. Ketika De'leh hendak mengambil tombak yang lain, sialnya tombaknya malah nyangkut kena batu. Namun ada baiknya saat si Mamut itu mendekat, dirinya tertusuk tombak tersebut hingga akhirnya mati ngerumpuyuk ninihan De'leh. Walaupun De'leh katinihan tubuh Raja Mamut tersebut, namun dirinya masih hidup karena De'leh sudah berhasil membunuh Raja Mamut itu. Lalu ibu tua pun memberikan tombak putih dan mengizinkan De'leh untuk meminang Epolet. Sejak saat itu De'leh tidak lagi dianggap anak seorang pecundang, bahkan namanya akan dikenang karena telah membawa mamut untuk yang terakhir kalinya. One last time. Malam harinya Epolet merasa heran kenapa Tik-Tik tidak merayakan kemenangan De'leh. Mendengar itu De'leh tidak menjawab, lantas dirinya pun pergi menghampiri Tik-Tik.
Sesampainya di sana Tik-Tik yang mengetahui kejadian yang sebenarnya atas terbunuhnya Raja Mamut, di mana saat itu dirinya mengatakan bahwa untuk mendapatkan tombak putih itu harus benar-benar murni, jangan ada unsur ketidaksengajaan seperti yang dilakukan Deeleh tadi. Deeleh yang memiliki jiwa kesatria dirinya sadar kemudian memberikan kembali tombak itu kepada Tik-Tik. Saat berada di luar, Epaulet datang menghampirinya. Deeleh memberitahukan bahwa dirinya sudah mengembalikan tombak putih itu kepada Tik-Tik disebabkan dirinya tidak benar-benar membunuh Raja Mamut itu dengan tangannya sendiri. Mendengar hal itu, Epaulet merasa kecewa karena hal itu menandakan bahwa Deeleh tidak akan mendapat izin untuk meminang dirinya. Selepas Epaulet pergi, Deeleh tidak kembali ke tempat tinggalnya, tetapi menyendiri di suatu tempat dengan perasaan yang sangat sedih. My train came to the valley of the Yaga. Sesudah pemburuan terakhir dilakukan, ramalan ibu tua pun terbukti nyata, di mana saat itu ibu tua yang sedang tidur dirinya langsung terbangun karena mendengar suara yang mencurigakan. Dan ketika si ibu tua itu keluar, di sana dirinya melihat segerombolan 4 kaki setan datang menyerbu mereka. Terlihat saat itu ibu baku dibunuh oleh si botak yang bernama Jaili. Sementara di luar, yang lain merampas makanan dan mengambil pemuda-pemuda mereka yang jag-jag dan sarasek. Selain pemuda yang seresek, terlihat di sana panglima gerombolan 4 kaki setan yang bernama Jenis menyuruh anak buahnya agar membawa Epaulet karena Epaulet memiliki paras yang cantik, membuat Deeleh yang baru datang ke sana merasa sedih. Deeleh yang tidak menerima kekasihnya dan para pemuda di sukunya diculik, dirinya memutuskan untuk mengejar mereka bersama Tik-Tik. Mendengar itu, Baku memintanya untuk ikut tetapi Tik-Tik melarang. Kemudian ibu tua menyuruh Karen agar ikut menemani Deeleh dan Tik-Tik. Sebelum pergi, ibu tua memberikan tombak jimat kepada Karen dan Deeleh untuk berjaga-jaga. Dalam perjalanan, Tik-Tik mengetahui bahwa Baku membuntuti mereka dari belakang. Di sini awalnya Tik-Tik melarang dan menyuruhnya kembali pulang, tetapi Deeleh memintanya kepada Tik-Tik agar memperbolehkan Baku ikut. Karena Tik-Tik sangat menyayangi Deeleh, akhirnya Tik-Tik pun memperbolehkannya. Setelah menaiki tebing, di sana Baku menemukan pecahan kalung Epaulet yang diberikan Deeleh. Melihat itu, Deeleh pun mengambilnya. Kemudian mereka kembali berjalan mengikuti jejak gerombolan 4 kaki setan tersebut. Setibanya di suatu tempat, mereka dihadang oleh badai salju yang sangat lebat, membuat mereka tidak langsung bisa melanjutkan perjalanan. Paginya mereka menemukan jejak kaki gerombolan 4 kaki setan itu hilang tertutup salju. Namun berkat bantuan ibu tua yang memiliki kesaktian, dirinya membimbing mereka dari kejauhan dan mengarahkannya kepada jalan yang dilewati oleh segerombolan 4 kaki setan tersebut. It was not child with the blue eyes began. Di mana pagi itu Jaili menemukan pecahan kalung Epaulet, lalu dirinya pun memberikan pecahan kalung tersebut kepada Jenis. Melihat itu, Jenis marah memecut tangan Epaulet, membuat Epaulet akhirnya melepaskan kalung tersebut. Siangnya Deeleh yang sudah sampai ke tempat itu, dirinya menemukan kalung tersebut. Sementara di sana saat itu Tik-Tik melihat burung terbang ke arah hutan, menjadikan mereka merasa yakin bahwa gerombolan 4 kaki setan itu berjalan melewati hutan tersebut. Karena hal itu, lantas mereka pun masuk ke hutan tersebut. Firasat mereka memang benar. Sesampainya di suatu tempat, mereka melihat Jenis dan anak buahnya sedang beristirahat di hutan tersebut. Melihat itu, Deeleh mengajak mereka membebaskan Epaulet dan teman-temannya yang ditawan oleh Jenis. Tetapi Tik-Tik melarang karena hutan ini sangat ganas yang pastinya mereka juga akan tetap berjaga. Setelah mengatakan hal itu, Tik-Tik juga menyuruh mereka agar bergantian berjaga mengawasi Jenis dan anak buahnya. Do the same. First, then Karen, then you. Di mana pagi itu ketika yang lain masih tidur, Jaili menghampiri Epaulet dan hendak mengemplunnya. Namun sebelum perbuatan tersebut dilakukan, Deeleh keburu datang dan memukul kepala Jaili dari belakang hingga dia pingsan. Jenis yang saat itu sudah terbangun, dirinya marah ketika melihat Epaulet kabur. Lantas dirinya pun menyuruh anak buahnya agar mencari Epaulet. Dengan penuh emosi, lalu Jenis pun menendang wajah si Jaili yang masih ngajoprak tak walak kaya karena Jaili disuruh menjaga saja tidak becus. Saat Jenis dan sebagian anak buahnya mencari Epaulet, Deeleh dan Epaulet datang ke tempat peristirahatan mereka dan membebaskan teman-temannya. Namun sebelum Deeleh dan Epaulet berhasil membebaskan semua teman-temannya, Jenis datang membuat Deeleh dan Epaulet kabur ketakutan. Ketika mereka berlari menghindari kejaran Jenis dan anak buahnya, tiba-tiba seekor burung raksasa datang menyerang mereka. Melihat itu, Tik-Tik pun menyuruh Deeleh dan yang lainnya agar berlari. Sementara Tik-Tik sendiri, dirinya melawan burung tersebut hingga kakinya terluka. Deeleh dan Epaulet yang saat itu berlari, dirinya masuk ke lubang yang ada di bawah pohon. Terlihat di sana Deeleh berhasil membunuh satu burung yang mengejar mereka. Karena lubang tersebut aman, lalu Deeleh pun meninggalkan Epaulet kemudian mengalihkan perhatian burung yang sedang menyerang Baku. Hingga akhirnya kedua burung itu pun mengejar Deeleh.
Di sini Deleh berhasil membunuh salah satu burung tersebut dengan melempar kepalanya menggunakan batu, sementara yang satunya lagi Deleh membawanya ke dapuran awi, hingga akhirnya si burung itu mati dirojok mulutnya oleh Deleh menggunakan awi. Usai berhasil membunuh burung tersebut, di sini Deleh pun langsung berlari mau menghampiri Epaulet dan Baku. Namun sebelum Deleh sampai, Epaulet dan Baku yang saat itu sudah aman dari serangan burung tersebut, mereka ditangkap oleh anak buah Janice. Terlihat di sana rupanya Karen juga tertangkap oleh mereka. Sesampainya di tempat lubang pohon tersebut, Deleh merasa hening karena dirinya menemukan Epaulet tidak ada di tempat itu, begitu juga dengan Baku. Di sini Deleh sadar bahwa Epaulet dan Baku pasti ditangkap oleh Janice dan anak buahnya. Sadar akan hal itu, lalu Deleh pun pergi mengikuti mereka. Ketika Deleh sedang mengikuti mereka, di sana dirinya menemukan Tik-Tik terkapar, tetapi beruntungnya dia masih hidup. Kemudian dirinya pun membawa Tik-Tik ke suatu tempat dan beristirahat di tempat tersebut. Malamnya Deleh berusaha sebisa mungkin mengobati Tik-Tik, dan di sana Deleh meminta maaf karena dirinya tidak mendengarkan perkataan Tik-Tik. Seharusnya Deleh tidak langsung membebaskan Epaulet tanpa perintah dari Tik-Tik. Selepas mengatakan hal itu, kemudian Deleh pun pergi berburu untuk mengisi perut mereka berdua yang kelaparan. Namun sialnya nasi buruk menghampiri Deleh, di mana saat itu dirinya berlari mengejar hewan buruannya. Tanpa sengaja Deleh menginjak jebakan, hingga akhirnya Deleh terjeblos ke lubang dan pingsan. Di mana saat itu Deleh terbangun dikarenakan hujan yang sangat lebat. Sadar bahwa dirinya sedang berada dalam lubang, lantas Deleh pun mencoba naik keluar dari lubang tersebut. Namun sial dinding lubang itu licin membuat Deleh kembali nyerosot ke hanap. Dan saat melihat ke depan, di sana Deleh menemukan ada seekor semilodon yang sedang ngap-ngapan tertimpa kayu yang besar. Melihat itu spontan Deleh pun mengambil tombak dan berniat mau membunuhnya. Namun setelah dipikir-pikir, Deleh merasa kasihan. Deleh mengatakan kepada hewan tersebut bahwa dirinya akan menyelamatkannya asalkan setelah diselamatkan dia jangan memakan dirinya. Sesudah mengatakan hal itu, kemudian Deleh pun mengangkat kayu besar yang menimpa tubuh semilodon tersebut dengan sekuat tenaga sambil ngahejeun ti bebergek. Dan akhirnya usaha Deleh pun tidak sia-sia. Rupanya semilodon itu mengerti apa yang diucapkan Deleh tadi. Terlihat di sana dirinya tidak memakan Deleh, melainkan hanya ngagaur sebagai bentuk terima kasih kepada Deleh. Selepas hewan itu pergi, Deleh pun naik keluar dari tempat tersebut menggunakan batang pohon, lalu kembali ke tempat di mana dirinya meninggalkan Tik-Tik. Sesampainya di sana ternyata Tik-Tik sedang menunggu dan mengkhawatirkan Deleh. Deleh menjawab bahwa dirinya baik-baik saja. Feared you were dead. Do not fear for me. Paginya mereka pun melanjutkan perjalanan hingga sampailah mereka di suatu tempat yang dihuni oleh manusia, di mana saat itu mereka yang kelaparan langsung memakan makanan yang ditemukannya di tempat tersebut, membuat penduduk suku itu marah dan hendak menangkap mereka. Sebelum penangkapan itu terjadi, tiba-tiba seekor semilodon datang ke tempat tersebut, membuat penduduk suku itu mundur ketakutan. Setelah semilodon itu mendekati Deleh, di sini Deleh mengenal semilodon tersebut yang ternyata dia adalah semilodon yang diselamatkannya di lubang. Deleh mengatakan bahwa dia jangan memakan dirinya sebab Deleh sudah menyelamatkan nyawanya. Usai Deleh mengatakan hal itu, semilodon tersebut ngajo dan menggaur-gaur ke penduduk suku itu seakan-akan dia mengatakan bahwa mereka jangan sekali-kali berani menangkap Deleh si putra tunggal Ya'leh. Ya'leh, enak amat ini menyebutkan Ya'leh. Setelah semilodon itu pergi, melihat Deleh tadi bisa berbicara dengan semilodon yang selama ini mereka takuti, tiba-tiba kepala suku tersebut yang bernama Tanu menjadi ramah dan langsung menjamu Deleh dan Tik-Tik dengan makanan yang mereka punya, salah satunya yakni cabai. Terlihat di sana Deleh sampai sehah memakan cabai tersebut, membuat penduduk suku itu yang melihatnya merasa was-was. Ditakutkannya Deleh tidak menyukai makanan yang mereka suguhkan. Lalu di sana Tanu pun menanyakan apakah Deleh tidak menyukai makanan suku Naku. Deleh menjawab bahwa dirinya sangat menyukai makanan yang mereka suguhkan, menjadikan suku Naku yang mendengarnya merasa bahagia. Oh, ternyata orang-orang ini penduduk suku Naku. Ternyata Tanu ini mengetahui bahwa Tik-Tik dan Deleh berasal dari pegunungan Ural. Deleh yang merasa heran lantas dirinya pun menanyakan kenapa Tanu tahu dari mana asal mereka dan juga bisa mengerti bahasa mereka. Tanu memberitahukan bahwa dirinya tahu dari orang suku Yagal yang datang ke sana sebelum Tik-Tik dan Deleh, di mana orang tersebut wajahnya mirip dengan Deleh dan dia mengajarkan bahasanya kepada Tanu. Yang tak lain orang itu adalah Ya'leh, ayahnya Deleh. Mendengar itu Deleh kembali menanyakan apa yang terjadi pada ayahnya sehingga dia tidak kembali ke sukunya. Tanu menjawab bahwa Ya'leh diculik oleh gerombolan 4 kaki setan, kemudian dia dibawa bersama penduduk suku Naku yang lain ke arah pantai ke Gunung Para Dewa. To the mountain
Kemudian Tanu juga memberitahukan bahwa Deeleh putra tunggal Ya'leh yang akan memimpin mereka mendatangi gunung para dewa tersebut untuk membebaskan orang-orang dari berbagai suku yang diculik oleh si empat kaki setan. Mendengar itu Deeleh mengatakan kenapa harus dirinya yang memimpin mereka bukan orang lain. Tanu menjawab bahwa itu sudah diramalkan sejak dulu bahkan sebelum Deeleh lahir ke dunia, di mana orang yang akan memimpin mereka untuk membebaskan orang yang diculik oleh gerombolan empat kaki setan itu adalah kesatria yang ditandai bisa berbicara dengan Smilodon. Dan kini mereka sudah melihat bahwa Deeleh lah yang bisa berbicara dengan Smilodon tersebut, yang mana hal itu menandakan bahwa Deeleh lah kesatria yang diramalkan oleh para leluhur itu. Why do they think I can free their people? Sambil beristirahat di sana, Tik-Tik memberitahukan bahwa ayahnya Deeleh bukan berani meninggalkan suku Yagal begitu saja, tetapi dirinya pergi untuk mencari benih-benihan agar suku Yagal tidak kelaparan lagi. Mengingat kala itu mamut yang biasa mereka buru tidak juga datang dengan waktu yang cukup lama. Mendengar itu Deeleh mengatakan kenapa Tik-Tik tidak memberitahukan yang sebenarnya kepada Deeleh dan semua orang penduduk suku Yagal. Tik-Tik menjawab bahwa itu adalah keinginan Ya'leh karena dia itu adalah kepala suku. Jika diberitahukan yang sebenarnya penduduk suku Yagal yang kuat pasti akan ikut bersama ayah Deeleh, sehingga tidak ada tulang punggung bagi suku Yagal untuk mencari makanan. Father was one of those men. Paginya sebelum berangkat, seorang pelari cepat bernama Kau datang memberitahukan kepada Tanu dirinya mendapat kabar dari orang-orang yang ada di jalan bahwa mereka melihat gerombolan empat kaki setan telah menculik banyak pemuda, dan sekarang mereka dipindahkan ke kapal yang mereka sebut itu adalah burung besar. Mendengar itu Tik-Tik mengatakan bahwa mereka harus segera menemukan gerombolan orang-orang jahat tersebut sebelum mencapai gunung para dewa. Kemudian di sana Deeleh menanyakan apakah Tanu punya istri. Tanu menjawab bahwa sehari sebelum Deeleh datang istrinya dibunuh oleh gerombolan empat kaki setan, dan mereka juga menculik anak Tanu yang bernama Tudu. And they stole our son. Diceritakan Tudu yang saat itu berada dalam perjalanan hendak dibawa ke gunung para dewa. Di sana dirinya berkenalan dengan Baku, dan mulai hari itu mereka pun menjadi sahabat. Ketika sedang beristirahat, Baku menolak diberi minum oleh Jaili karena Jaili sudah membunuh ibunya. Lalu Baku pun mengaurkan pasir ke bebenguk Jaili, membuat Jaili marah dan mencekik Baku. Beruntungnya Epaulet keburu memberitahukan hal tersebut kepada Genis hingga akhirnya Baku pun selamat. Kembali ke Deeleh, dalam perjalanan Tanu mengajak suku-suku lain bergabung bersama mereka di bawah pimpinan Deeleh si putra tunggal Ya'leh. Awalnya di sini kepala suku itu yang bernama Huta menolak karena Deeleh masih terlalu muda. Namun dengan bijak Deeleh menjawab bahwa dirinya kelihatan lebih muda daripada umurnya, di mana perkataan bijak Deeleh tersebut membuat Tik-Tik kagum sekaligus membuat Huta menerima ajakan Tanu. Kemudian saat itu juga mereka pun langsung berjalan menyusul gerombolan si empat kaki setan tersebut. Di tengah perjalanan mereka bertemu dengan suku lain yang sedang mengawasi gerombolan si empat kaki setan. Lalu di sana kepala suku tersebut memberitahukan bahwa gerombolan empat kaki setan itu sudah menaiki perahu dan sekarang mereka sedang menyusuri sungai. Mendengar itu Deeleh pun langsung berlari ke arah yang ditunjukkan oleh kepala suku tersebut, kemudian diikuti oleh yang lain. Dan apa yang dikatakan kepala suku itu memang benar. Di sini Deeleh melihat bahwa Epaulet beserta yang lainnya dibawa oleh si gerombolan empat kaki setan menggunakan perahu menyusuri sungai. Selain Deeleh, di sini Tanu juga melihat anaknya. Namun sialnya si Jaili keburu memecut Tudu, membuat Tanu tidak bisa melihatnya lama. Lalu saat itu Baku yang berada di dalam kapal mengatakan kepada Tudu bahwa pemuda yang memegang tongkat itu dia tidak akan menyerah untuk menyelamatkan mereka, karena dia Deeleh putra tunggal Ya'leh, kesatria gagah berani dari pegunungan Ural. He's right. They cannot fly over water. Sementara Deeleh dan yang lain di mana kepala suku itu mengatakan bahwa mereka tidak akan bisa mengikuti gerombolan empat kaki setan tersebut lewat tepi sungai karena itu akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Jika mereka ingin cepat sampai mengejar orang-orang jahat tersebut, mereka harus melewati padang pasir yang sangat luas. Namun itu sangat berbahaya, membuat mereka akan kehilangan arah sebab di sana gunung dan pasir kelihatannya sama. Di sisi lain tidak akan ada orang yang mampu berjalan sejauh itu. Walaupun itu sangat berbahaya, tetapi Deeleh memutuskan berjalan melewati padang pasir tersebut. And we will free our people. Dan apa yang dikatakan kepala suku itu memang benar. Setelah berjalan berhari-hari mereka tersesat, tidak menemukan hulu sungai tempat segerombolan empat kaki setan itu tinggal. And the eye of the snake. Malamnya setelah melihat bintang utara, Deeleh beralih menghampiri Tik-Tik. Deeleh mengatakan bahwa dirinya telah menemukan di mana letak hulu sungai itu berada. Karena kepala suku yang tinggal dekat sungai itu tadi bilang bahwa tempat tinggal gerombolan empat kaki setan itu di kolong langit di bawah bulan yang tidak bergerak, yakni bintang utara. Jadi sekarang mereka harus berjalan mengikuti bintang tersebut.
Setibanya di suatu tempat, mereka menemukan banyak tengkorak yang berserakan ambalayah di mana-mana, dan ketika mereka sedang mengamati tempat tersebut, tiba-tiba di sana mereka mendengar suara trompet. Mendengar itu lalu mereka pun menaiki bukit, dan setelah dilihat ternyata itu adalah tempat tinggal para gerombolan 4 kaki setan tersebut, atau yang mereka sebut Gunung Para Dewa. Mountains of the gods. And the head of the snake. Sementara para penduduk yang diculik setelah sampai mereka dipekerjakan secara paksa tanpa rasa kemanusiaan, terlihat di sana Baku yang hanya meraba emas piramid saja dirinya dipecut oleh si Udin tanpa ampun. Over here. Di mana peradaban maju ini dipimpin oleh seorang raja yang mengaku dirinya sebagai dewa. Saking angkuh dan sombongnya si raja itu selalu menutupi wajahnya dengan kain agar tidak ada seorang pun yang dapat melihat wajahnya. Dan tololnya ketika dia datang, semua orang yang berada di sana harus tunduk andapang menyembahnya. Terlihat di sana teman Deleh yang bernama Moha mencoba bangkit untuk menatap bebengok si raja itu, dirinya ketahuan oleh seorang prajurit. Kemudian dilemparkan ke bawah hingga mati, membuat Kak Aren yang melihatnya merasa sedih atas kebiadaban mereka tersebut. Malamnya Deleh dan Tanu menyusup ke tempat tidur para budak. Di sana Deleh bertemu dengan Baku, sementara Tanu bertemu dengan anaknya Tudu. Selepas bertemu Baku, Deleh menghampiri Karen, di mana Karen memberitahukan bahwa Moha telah dibunuh oleh mereka. Deleh mengungkapkan bahwa dirinya meminta maaf karena semua itu terjadi atas kesalahan diri Deleh sendiri. Karen mengatakan bahwa Deleh tidak perlu meminta maaf karena para tetua telah memilih Deleh si putra tunggal Yaleh untuk memimpin mereka. Dan Karen juga akan selalu ada di samping Deleh dalam keadaan apapun. And we will stand by your side. Selepas itu kemudian di sana Deleh dan Tanu bertemu dengan seorang budak yang sudah lama berada di sana bernama Kirman. Lalu di sana Tanu mengatakan bahwa Deleh putra tunggal Yaleh ini adalah kesatria gagah dari pegunungan Ural yang akan menurunkan dewa dan membebaskan para budak. Mendengar itu Kirman langsung memberontak, tetapi Tanu melarang karena segalanya harus diperhitungkan terlebih dahulu, tidak sologoto. Sesudah mengobrol lantas di sana, Kirman mengeluarkan seorang dukun yang pernah bekerja kepada raja yang mengaku dewa itu, di mana si dukun ini disembunyikan oleh para budak agar tidak dibunuh oleh si raja biadab tersebut. Lalu di sana Tanu pun menanyakan siapa yang ditakuti oleh si raja itu. Dukun itu menjawab dirinya pernah mendengar bahwa raja tersebut sangat takut kepada seseorang yang memiliki tanda di lengannya seperti bintang, karena orang yang memiliki tanda tersebut akan mengundang pemburu datang menurunkan kekuasaannya, dan tanpa ada orang yang memiliki tanda itu, Deleh tidak akan berhasil menurunkan si raja yang mengaku dewa tersebut. Cannot bring down the god. Ketika sedang menanyai si dukun itu, tiba-tiba di sana mereka mendengar suara berisik di luar, yang tak lain itu adalah para prajurit si raja yang hendak masuk ke tempat tersebut. Kelihatannya mereka mengetahui bahwa ada orang yang menyusup ke tempat tidur para budak. Mendengar itu mereka pun langsung menggotong si dukun tersebut untuk dimasukkan ke tempatnya. Sebelum dimasukkan, Deleh melihat bahwa perban lengan yang dipakai si dukun itu mirip sekali dengan perban yang dipakai ayahnya. Lantas Deleh pun menanyakan dari mana dia mendapatkan perban tersebut. Dukun itu menjawab bahwa dirinya mendapatkan perban itu dari seseorang yang telah menyelamatkan nyawanya dan sekarang dia sudah meninggal. Dengan yakin Deleh mengungkapkan bahwa itu adalah ayahnya, karena tidak ada seorang pun yang akan memakai perban lengan semacam itu kecuali kepala suku Yaga. You ask of this man. He was my father. Di mana saat itu Deleh dan Tanu yang kabur mereka diikuti oleh beberapa orang prajurit. Namun di sini Deleh dan Tanu tidak sadar bahwa mereka diikuti. Setelah sampai ke tempat berkumpul, barulah di sini mereka sadar bahwa mereka diikuti. Melihat itu spontan Deleh pun mengambil tombak dan berlari mau membunuh prajurit tersebut. Tetapi sebelum mereka sampai, Tik-Tik yang sudah dari tadi mengawasi Deleh langsung mencegat para prajurit tersebut dan membunuhnya menggunakan jurus silat Cimande yang pernah dipelajarinya bersama Yaleh ketika sedang berguru di Tutugan Gunung Maliawan. Sesudah berhasil melumpuhkan semua prajurit tersebut, sialnya di sini ada seorang prajurit yang kembali bangkit dan menusuk Tik-Tik dari belakang. Walaupun demikian, Tik-Tik masih bisa membalas prajurit tersebut hingga dia mati. Tak lama Deleh bersama yang lain pun datang ke tempat tersebut. Tik-Tik yang terluka parah dirinya menyadari bahwa umurnya tidak akan lama lagi. Sebelum menghembuskan napas terakhirnya, Tik-Tik memberikan tombak putih yang dititipkan ayah Deleh dahulu sebelum dia pergi. Dan Tik-Tik juga berpesan agar Deleh menjadi seperti ayahnya yang gagah berani dan tidak menyerah dalam keadaan apapun. Here's your father. Sedangkan di tempat lain diceritakan saat itu Epaulet hendak diemplut oleh Jenis. Di sini Epaulet pura-pura melayaninya sambil diam-diam mengambil pisau legend buatan Cibatu milik Jenis. Dan ketika Epaulet hendak menusukkannya ke Jenis, tiba-tiba beberapa orang prajurit dan para dukun datang ke tempat tersebut disebabkan Jenis hendak mengemplut Epaulet tanpa memintanya terlebih dahulu kepada raja tersebut. Membuat Jenis muak kepada Jaili karena pasti Jaili lah yang telah memberitahukan hal itu kepada mereka.
Lalu di sana dua orang dukun menghampiri Epaulet dan mengambil pisau dari tangannya, dan saat melihat tangan Epaulet, di sana mereka merasa terkejut ketika menemukan tanda di tangan Epaulet mirip berbentuk bintang urwana yang mereka takutkan selama puluhan tahun, karena orang yang memiliki tanda itu akan mengundang kesatria hebat yang akan meruntuhkan kekuasaan si raja biadab tersebut yang mengaku sebagai dewa. Lalu saat itu Epaulet pun dibawa dan dihadapkan kepada wakil raja tersebut. Setelah dilihat dan diakurkan, si wakil raja itu benar-benar merasa yakin bahwa Epaulet adalah orang yang akan mengundang kesatria gagah yang akan meruntuhkan kekuasaan raja mereka. Mengetahui itu lantas dia pun melaporkan kepada rajanya, membuat raja itu yang mendengarnya amak-amakan tepara ruguh. Kembali ke Deleh, dirinya benar-benar merasa sedih dan hampir tidak bersemangat untuk melanjutkan perjuangannya, karena ternyata ayahnya sudah meninggal dan sekarang dirinya juga harus kehilangan Tik-Tik, orang yang sudah dianggap seperti ayahnya sendiri. Tanu yang saat itu berada di sampingnya mengatakan bahwa Deleh jangan putus asa atas kepergian Tik-Tik dan ayahnya, karena ayah Deleh bukanlah orang yang mudah putus asa, di mana saat itu ayah Deleh sebenarnya sudah berhasil mendapatkan benih-benihan dari suku Naku dan siap untuk pulang. Namun sialnya dia keburu diculik oleh gerombolan 4 kaki setan. Di sisi lain para penduduk yang diculik itu mereka menunggu untuk diselamatkan oleh Deleh. Mendengar itu semangat Deleh pun kembali tumbuh, kemudian menghampiri mereka yang sedang menunggu keputusan dirinya. Dengan semangat yang menggebu-gebu, Deleh si putra tunggal Ya'leh membewarakan kepada mereka bahwa dirinya akan melanjutkan perjuangannya, dan kuncinya mereka adalah harus bersatu, jangan pernah merasa takut walaupun si raja tersebut mempunyai prajurit yang sangat banyak. Deleh mengatakan bahwa besok pagi mereka akan menyusup menyamar sebagai budak. Mendengar itu mereka semua setuju atas komando Deleh si putra tunggal Ya'leh tersebut. Together as one! Listen, Baku. Today, you must become a... Di mana saat itu Deleh beserta yang lain yang sudah nyusup dan mereka pun langsung melakukan pemberontakan. Terlihat saat itu Karin menyuruh yang lain agar menaiki puncak sementara dirinya berusaha menahan para prajurit yang hendak menangkap mereka, hingga akhirnya di sini Karin mati terbunuh sebagai kesatria sejati suku Yagal. Setelah melepaskan para mamut yang dikerja-rodikan, lalu mereka pun menggiringnya kepada prajurit yang hendak menangkap mereka, membuat keadaan semakin kacau. Melihat Deleh dan kawan-kawannya sudah mulai beraksi spontan, Kirman yang sudah menanti-nantikan hal tersebut pun langsung memberikan komando kepada para budak untuk membantu Deleh bersama yang lain. Melihat kekacauan itu, si raja pun menyuruh para prajuritnya membawa Epaulet keluar untuk dihukum mati. Namun sebelum hukuman tersebut dilaksanakan, si raja itu memberikan penawaran kepada Deleh agar menghentikan pemberontakannya. Jika Deleh setuju, maka dirinya bisa membawa Epaulet pulang hidup-hidup. Mendengar itu, Deleh pun menyetujuinya. Selepas itu kemudian Deleh pun berjalan ke depan sambil mengatakan bahwa dirinya ingin mengambil orang-orang dari sukunya yang telah mereka culik, dan raja tersebut pun memperbolehkannya. Tetapi untuk suku yang lain mereka akan tetap tinggal di sana selamanya sebagai budaknya, membuat Deleh si putra tunggal Ya'leh yang mendengarnya marah dan langsung melemparkan tombak pusaka sukunya ke arah raja tersebut, hingga akhirnya si raja itu pun digerolong mati di gemrong laler. Dan pertempuran pun dimulai. Melihat itu jenis yang kesal kepada Jaili langsung memukulnya, kemudian membawa Epaulet kabur meninggalkan tempat tersebut menggunakan kuda. Di mana saat itu Tudu yang mempunyai dendam kepada Jaili, dirinya mengajak Baku untuk membunuhnya, tetapi mereka tidak berhasil. Bahkan di sini Tudu hampir saja mati. Beruntungnya ayahnya keburu melemparkan tombak hingga akhirnya Jaili Tengil pun mati. Sementara Epaulet yang dibawa oleh jenis dirinya berontak menusukkan busur panah ke tubuh jenis, membuat mereka berdua tigulipak. Lalu Epaulet pun bangkit dan menghampiri Deleh yang sedang berlari ke arahnya, menjadikan jenis cemburu dan langsung membunuh Epaulet menggunakan panah. Karena bagi jenis, lebih baik Epaulet mati daripada jatuh ke tangan orang lain. Di mana kematian Epaulet ini membuat ibu tua yang sedang bertapa di Gunung Ural terluka dan terbangun dari tapanya. Melihat kekasihnya dibunuh, putra tunggal Ya'leh pun murka dan langsung membunuh jenis dengan ujung tombak pusakanya. Tentunya kematian Epaulet ini membuat Deleh hampa dan ngaleh-leh tak berdaya, karena dirinya sudah berjalan sejauh ini untuk membebaskan para penduduk dari perbudakan raja tersebut, dan hanya pulang tanpa kekasihnya yang dicintainya sejak kecil.
Sedangkan ibu tua yang berada di Gunung Ural disebabkan dirinya mengetahui bahwa Deleh dan Epolet adalah sepasang kekasih yang akan memimpin dan membawa kemakmuran bagi suku Yagal. Akhirnya ibu tua rela mengorbankan dirinya demi untuk menghidupkan kembali Epolet, membuat Deleh yang sedang ngagulungnya merasa bahagia, dan di sana mereka tidak langsung melakukan empludan karena banyak orang. Breath old mother had given it. Sepulangnya membebaskan para penduduk tersebut, Tanu memberikan benih berupa biji-bijian kepada Deleh, dan Deleh pun tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada mereka. Thank you. Beberapa tahun kemudian mereka sampai di tempat kelahiran mereka, di mana mereka pun disambut oleh penduduk suku Yagal dengan penuh kebahagiaan, dan Deleh si putra tunggal Yaleh pun diresmikan menjadi pemimpin mereka lalu dinikahkan dengan Epolet. Beberapa bulan setelah itu biji-bijian yang ditanam di Gunung Ural pun tumbuh dengan subur, menjadikan Deleh dan Epolet merasa bahagia dan langsung melakukan empludan sampai mempunyai anak yang banyak. Dan inilah kisah perjalanan Deleh si putra tunggal Yaleh dari suku Yagal yang tinggal di pegunungan Ural 10.000 tahun sebelum Masehi. Tamat ending yang sangat mendeleh putra tunggal Yaleh kan.